Dan untuk melihat bagaimana proses hitung cepat yang dilakukan salah satu lembaga survei, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di Gedung Kompas Gramedia Jakarta. Halo, selamat pagi. Demes, seperti apa proses penghitungan cepat atau quick count yang bisa jadi ini nanti siang menjadi bayangan kita siapa yang memenangkan Pilpres atau unggul dalam Pilpres 2024? Ya, selamat pagi, Dea. Benar yang Anda katakan bahwa hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh kita semua ya, Dea, karena dari pengalaman sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, di mana quick count ini mulai ada di Indonesia di tahun 2004, ini hasilnya selalu kurang lebih hampir mendekati dari hasil perhitungan sesungguhnya atau rekapitulasi suara dari KPU. Dan menurut perkembangannya kita bisa melihat bahwa seiring berjalannya waktu dari yang awalnya hanya satu lembaga survei yang diakui oleh KPU di tahun 2004, kemudian di tahun 5 tahun yang lalu atau pemilu sebelumnya di tahun 2019 sudah ada 40 lembaga, dan tahun ini ada 81 lembaga survei yang diakui oleh KPU, dan bisa kita akses juga informasinya nanti di sore atau siang hari nanti. Dan salah satunya adalah Litbang Kompas, tempat saya melaporkan saat ini. Jadi kita akan menunjukkan, Dea, seperti apa situasi yang ada di War Room di Menara Kompas di Palmerah. Dan ini yang bisa disaksikan walaupun baru saja 2 jam sejak TPS dibuka atau pencoblosan ini dibuka, namun para petugas ini sudah melakukan seluruh proses perhitungan karena ini ada berbagai metode ya, Dea, yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya perhitungan samplingnya, kemudian petugasnya ini jobdesknya apa saja ya, kita akan langsung berbincang dengan Deborah Laksmi dari peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi Mbak Debi, ini kita ingin tahu ya, walaupun masih pagi ini volumenya sudah sibuk sekali gitu, jadi boleh dijelaskan Mas Mbak di belakang kita ini jobdesknya sebenarnya ada apa saja? Oke, jadi kita ini di War Room ya Mbak, tempat dari teman-teman tim pusat data itu mengumpulkan dan menyeleksi data yang masuk. Jadi di sini ada total sekitar mungkin kalau di total 200 orang yang terbagi menjadi 125 konfirmator, 20 validator dan juga 20 verifikator. Nah, tugasnya apa? Jadi teman-teman konfirmator yang ada di sebelah kiri saya ini nih Mbak ya, mereka bertugas untuk mengecek data yang masuk. Jadi mereka mengecek apakah form survei untuk exit poll, karena pagi hari ini kita melakukan exit poll ya, atau survei pasca pilih gitu ya. Jadi data yang masuk mereka cek apakah sudah terisi semua, apakah sesuai dengan kriteria responden yang kita tentukan. Nah, ketika mereka sudah mengecek dan apabila ada yang tidak lengkap formnya ataupun ada yang kurang gitu datanya, mereka akan menelpon ke responden supaya bisa ditindaklanjuti lagi, supaya bisa di-upload lagi oleh para interviewer yang ada di lapangan. Nah, kalau di belakang sana itu ada verifikator dan validator. Untuk pagi ini exit poll kita akan dibantu oleh verifikator yang mana mereka akan mengecek data yang masuk dari konfirmator. Jadi kalau tadi konfirmator itu mengecek data yang masuk pertama kali, untuk verifikator nantinya mereka akan mengecek ulang data yang sudah terkumpul. Jadi apakah benar isiannya sesuai dengan jawaban responden atau tidak, seperti itu. Untuk validator tugasnya sama seperti verifikator, hanya saja mereka memvalidasi ataupun mengesahkan data perhitungan suara yang masuk sesuai dengan TPS tempat mereka atau tenaga lapangan itu bertugas. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, ini kan yang ada di Jakarta gitu ya, tapi pasti tentu saja ada petugas lapangan yang ada tersebar di seluruh TPS ya. Ada berapa banyak sih Mbak petugas lapangannya dan tersebar di berapa TPS ini metode samplingnya? Oke, kalau untuk tenaga lapangan sendiri kita sudah ada 2.000 ya tenaga lapangan yang tersebar di 2.000 TPS karena kita menggunakan 2.000 TPS sebagai lokasi sampelnya, dan itu dilakukan dengan cara metode penelitian acak sistematis. Jadi kita menentukan sampel dari lokasi TPS itu berdasarkan metode acak sistematis yang kita dapatkan dari data populasi DPT atau daftar pemilih tetap dalam negeri, seperti itu. Jadi ditemukanlah 2.000 lokasi sampel ini yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Jadi tenaga lapangan kita yang 2.000 itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, semuanya lengkap ada di 38 provinsi. Oke, baik, kalau begitu terima kasih banyak penjelasannya Mbak Devi, selamat bertugas kembali. Ya, jadi Dea, ini adalah hasil quick count-nya nanti akan kita saksikan. Memang baru dirilis dan diperbolehkan oleh KPU itu adalah 2 jam setelah pelaksanaan pemilu, setelah
pencoblosan berakhir ya, jadi mungkin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti baru akan dirilis hasilnya dan kita masih akan menunggu seperti apa hasil dari quick count ini. Tentu saja ini bukan perhitungan resmi karena ini hanyalah gambaran sementara dari metode sampling yang sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga survei. Kembali ke Anda. Baik, kita akan tunggu nanti hasil hitung cepatnya kira-kira sesuai dengan arahan KPU yakni pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Putri Demes Darmesti yang sudah memberikan informasi langsung dari War Room Litbang Kompas di Jakarta.